Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amelia Chandra dengan NIM 1922311046. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi jurnal review yang berjudul Instrumen Terkini terkait penilaian konsumsi pangan. Ini untuk jurnal utama yang digunakan dalam review jurnal kali ini, jadi saya menggunakan jurnal yang berjudul Development of Validation of an Objective Passive Dietary Assessment Method for Estimating Food and Nutrient Intake in Households in Low and Middle Income Countries, a Study Protocol. Untuk tujuannya, yang pertama mengembangkan metode penelitian diet objektif dan pasif berbasis kamera, kemudian mengestimasi jenis makanan, porsi, dan nutrien pada rumah tangga di negara berpenghasilan rendah menengah, kemudian memvalidasi metode baru dengan Wage Food Record dan 24-hour Food Recall, kemudian menilai kelayakan dan penerimaan penggunaan kamera di rumah tangga, serta menguji sistem kamera dan AI dalam kondisi negara berpenghasilan rendah. Untuk prosedurnya, ini yang pertama ada pemasangan kamera di rumah atau food cam, kemudian penggunaan kamera wearable berupa e-head, e-button, atau AIM oleh responden, kemudian pencatatan Wage Food Record dan 24-hour Food Recall sebagai pembanding. Selanjutnya analisis gambar dengan AI untuk identifikasi makanan dan porsi. Yang kelima membandingkan hasil kamera dengan metode standar. Di bawah ini di sebelah kanan ada contoh dari gambar alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk repetisi dan jumlah sampelnya, jadi pengambilan data ini dilakukan selama 3 hari yang tidak berurutan, yaitu 2 hari kerja dan 1 akhir pekan. Kemudian, jumlah sampel pada penelitian ini adalah untuk studi kelayakan ini 28 rumah tangga, yaitu 14 di Ghana dan 14 di Uganda. Kemudian, untuk studi validasi ini menggunakan 88 rumah tangga dengan 44 di tiap negara. Kemudian dari setiap rumah ini dipilih 2 orang, yaitu 1 dewasa dan 1 anak-anak sebagai index case yang akan dibandingkan hasilnya antara metode kamera, recall, dan WFR. Kapan metode ini digunakan? Jadi metode ini cocok digunakan di negara berkembang atau daerah di mana orang sering makan bersama dalam satu wadah dengan tingkat pendidikan atau literasi yang masih rendah, serta daerah juga yang diperlukan data yang lebih akurat tanpa bergantung pada ingatan responden. Namun metode ini tidak selalu cocok untuk survei berskala besar karena memerlukan alat, daya baterai, dan penyimpanan data yang besar dengan biaya yang lebih besar juga. Untuk karakteristik sasarannya, ini ada rumah tangga di Ghana dan Uganda berasal dari wilayah pedesaan dan perkotaan. Kemudian anggota rumah tangga meliputi anak kurang dari 5 tahun, remaja dan dewasa, bersedia menggunakan kamera pasif selama kegiatan makan dan memasak, serta mewakili kelompok dengan resiko masalah gizi di negara berpenghasilan rendah menengah. Untuk kelebihan metodenya, ini yang pertama adalah objektif, karena tidak bergantung pada ingatan atau laporan responden. Kemudian pasif dan minim beban. Responden tidak perlu mencatat atau mengisi formulir. Kemudian akurasinya tinggi, karena gambar ini memungkinkan diidentifikasi makanan dan porsinya dengan lebih tepat, mampu menangkap pola makan termasuk makan bersama, porsi kecil atau camilan, dan dapat mendeteksi detail proses memasak yang sulit dicatat secara manual. Untuk kelemahannya, yaitu isu privasi karena penggunaan kamera di rumah, kemudian ketergantungan pada kualitas gambar, berupa pencahayaan, sudut kamera, dan hambatan visual. Kemudian perangkat juga bisa tidak nyaman untuk dipakai responden sepanjang hari. Selanjutnya, ini biayanya juga tinggi untuk perangkat kamera dan penyimpanan data. Untuk potensi data hilang juga jika perangkat tidak berfungsi atau lupa dipakai. Kemudian kesulitan juga untuk mengenali makanan lokal bila database komposisi makanannya tidak lengkap. Berikut merupakan cara pengumpulan datanya. Jadi foodcam ini merekam proses memasak dan penyajian makanan. Terus kamera wearable-nya itu dipakai peserta untuk merekam aktivitas makan secara pasif. Kemudian peneliti melakukan Wage Food Record pada semua makanan. Kemudian wawancara 24-hour Food Recall sebagai data pembanding. Untuk cara mengolah datanya, ini semua gambar dari kamera diupload ke sistem penyimpanan. Kemudian gambar dipilih dan disortir untuk menghapus data yang tidak relevan. Kemudian makanan di dalam gambar diberi label untuk identifikasi, serta data WFR dan recall-nya dirapikan dalam bentuk format standar. Untuk cara analisis datanya, jadi gambar ini dianalisis menggunakan AI. Kemudian informasi makanannya dikonversi menjadi nilai gizi. Hasil estimasinya ini dibandingkan dengan WFR dan 24-hour Food Recall. Kemudian untuk validitasnya ini dinilai melalui perbandingan selisih porsi, energi, dan nutrien. Di sebelah kiri ini ada hasil dari contoh penggunaan metode ini dan analisisnya.
Untuk validitasnya, ini menggunakan penelitian dari Saeki et al. Tahun 2020. Metode EFR berbasis foto menunjukkan validitas yang tinggi terhadap WFR dengan korelasi yang kuat, yaitu R sama dengan 0,88 sampai 0,95 dan biasnya minimal. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa metode ini layak digunakan untuk estimasi energi dan makronutrien. Kemudian untuk reliabilitasnya, ini menggunakan penelitian dari Ramirez et al. Tahun 2023, yaitu metode EFR-nya berbasis foto memiliki reliabilitas yang baik sehingga sangat baik dengan ICC skornya 0,50 sampai 1,00. Untuk energi, makronutrien, sebagian besar mikronutrien, kelompok makanan, dan waktu makan. Untuk potensi bias dan cara mengatasinya, jadi potensi bias yang pertama ada perubahan perilaku responden. Ini cara menguranginya adalah memberi waktu adaptasi. Kemudian data hilang karena baterai habis atau perangkat dilepas, ini dikurangi dengan cara mengecek perangkat secara rutin dan edukasi peserta. Kemudian makanan yang tidak terekam jelas, ini perlu menggunakan kamera ganda dan posisi yang tepat. Kemudian cahaya rendah yang mempengaruhi kualitas gambar, ini kita perlu memastikan area dapur memiliki pencahayaan yang cukup. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.